Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 semuanya dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita akan belajar lagi materi IPA mengenai transformasi energi bersama saya Bu Erni Tias Fatnani. Nah, langsung saja mengenai makanan sebagai sumber energi. Untuk mengawali mengenai materi transformasi energi, kita akan belajar dulu mengenai makanan sebagai sumber energi. Sumber energi berupa makanan merupakan energi kimia yang akan diubah menjadi energi panas, energi gerak dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, adapun sumber energi pada makanan itu sebagai berikut. Yang pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat terdiri atas unsur C karbon, H itu hidrogen, dan O itu oksigen, di mana merupakan sumber energi kimia yang utama. Adanya karbohidrat dalam 1 gram mengandung energi sebanyak 4 kal. Keberadaan karbohidrat akan diubah menjadi energi untuk aktivitas makhluk hidup. Jadi karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi manusia. Selanjutnya, ada sumber energi yang kedua yaitu berupa protein. Protein terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang juga ada unsur fosfor atau P dan S untuk unsur sulfur. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan dan protein hewani yang berasal dari hewan. Contoh protein nabati adalah pada kedelai, ada tahu, tempe, sedangkan untuk protein hewani itu pada telur, pada daging, dan lain-lain. Kemudian ada pun fungsi protein. Yang pertama adalah sebagai sumber energi sebanyak 4 kal per gram. Yang kedua ada sebagai zat pembangun sel atau pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu memerlukan protein sebagai bahan utamanya, kemudian sebagai bahan pengganti untuk sel-sel yang rusak, dan sebagai zat pengatur atau hormon. Hormon itu penyusun utamanya berupa protein. Selanjutnya ada lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan sumbernya, lemak juga dibedakan menjadi dua, yaitu lemak nabati yang berasal dari tumbuhan dan lemak hewani yang berasal dari hewan. Adapun manfaat dari lemak sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai sumber energi. Lemak itu sumber energi yang terbesar, yaitu 9 kal per gram. Sedangkan untuk karbohidrat dan protein tadi hanya sebanyak 4 kal. Yang kedua fungsinya yaitu melarutkan vitamin A, D, E, K, karena jenis vitamin ini tidak bisa larut dalam air, hanya bisa larut dalam lemak. Yang ketiga yaitu melindungi organ-organ penting. Yang keempat yaitu melindungi tubuh dari suhu rendah. Jadi fungsi lemak tubuh adalah menangkal udara dingin yang ada di lingkungan kita. Jadi semakin banyak lemak dalam tubuh kita, semakin kita tidak akan mudah kedinginan. Selanjutnya yaitu kita belajar mengenai transformasi energi dalam sel. Transformasi energi adalah suatu perubahan bentuk energi di mana makanan sebagai senyawa kimia akan diubah menjadi bentuk energi lain oleh tubuh makhluk hidup. Reaksi transformasi energi ini melibatkan reaksi-reaksi yang berlangsung dalam tubuh yang disebut sebagai metabolisme. Metabolisme sendiri ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, reaksi metabolisme itu dibedakan tadi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu reaksi pembentukan senyawa organik yang berasal dari senyawa anorganik. Reaksi ini juga disebut sebagai reaksi penyusunan senyawa yang membutuhkan energi. Jadi pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Reaksi ini contohnya pada anabolisme yaitu pada reaksi fotosintesis pada tumbuhan. Kedua ada reaksi katabolisme yaitu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Reaksi ini disebut juga sebagai reaksi pembongkaran energi yang mana akan menghasilkan energi. Contohnya adalah reaksi respirasi pada tubuh kita. Jadi anabolisme itu membutuhkan energi sedangkan katabolisme itu menghasilkan energi. Bedanya seperti itu ya. Nah, kita jabarkan mengenai anabolisme, contohnya berupa fotosintesis. Fotosintesis merupakan transformasi energi di dalam klorofil. Klorofil merupakan zat warna hijau pada daun. Pada proses fotosintesis berlangsung dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.
Pertama, pada reaksi terang, yaitu klorofil akan menangkap energi cahaya matahari untuk dibentuk menjadi energi lain berupa ATP dan NADPH, yang mana salah satunya berasal dari proses hidrolisis air, yaitu pemecahan air. Jadi NADPH ini hanya itu berasal dari proses pemecahan air, yang mana prosesnya H2O dipecah menjadi 2H++ oksigen. Jadi pada klorofil ini terjadi perubahan bentuk energi dari energi cahaya matahari diubah menjadi energi ATP dan NADPH. Itu bentuk dari transformasi energi yang pertama. Kemudian setelah dari reaksi terang ada pula reaksi gelap, yaitu proses pengikatan karbon dioksida dan akan bereaksi dengan ion H yang dari pemecahan H2O itu atau air untuk membentuk senyawa glukosa C6H12O6. Itu senyawa kimia dari glukosa. Reaksi ini tidak memerlukan cahaya sehingga disebut sebagai reaksi gelap. Nah, secara keseluruhan, reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. Ini ada air, H6H2O, kemudian ada CO2, jadi air ditambah CO2 dengan bantuan cahaya matahari bertempat di klorofil, itu akan membentuk glukosa atau C6H12O6 dan mengeluarkan oksigen. Itu adalah reaksi dari fotosintesis. Air ditambah karbon dioksida direaksikan dengan cahaya matahari, energi cahaya matahari bertempat di klorofil akan membentuk glukosa dan oksigen. Nah, selanjutnya ada reaksi katabolisme berupa contohnya respirasi. Jadi respirasi itu bukan hanya dengan artian pernafasan. Respirasi itu merupakan kegiatan transformasi energi yang ada di dalam tubuh kita, terutama di yang namanya mitokondria. Jadi, merupakan transformasi energi yang terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria itu adalah organela sel yang pada sel eukarioid. Kalian sudah belajar dulu mengenai bagian-bagian di dalam sel. Mitokondria sendiri merupakan bagian dari sel yang berfungsi untuk pembentukan energi. Reaksi respirasi ini merupakan reaksi antara energi kimia dari makanan yang akan dibakar atau dioksidasi dengan oksigen yang masuk ke dalam sel untuk membentuk energi berupa ATP. Tahapan respirasi pada ini ada 3 tahap berupa glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Jadi, untuk transformasi energi itu biasanya berupa energi makanan yang akan diubah menjadi bentuk energi yang bisa digunakan kita, itu berupa energinya ATP. Nah, tahapan respirasi itu sebagai berikut. Ada C6H12O6 yaitu glukosa ditambah oksigen, itu akan dibongkar atau dilakukan pembakaran membentuk H2O atau air, CO2 yang nantinya akan dikeluarkan lewat pernafasan, jadi dikeluarkan melalui gas karbon dioksida dan uap air, serta akan membentuk energi-energi ini yang kita manfaatkan untuk bergerak, beraktivitas sehari-hari. Itu adalah bentuk respirasi. Nah, itu saja materi pada hari ini mengenai transformasi energi yang ada pada sel, dan tadi berupa sumber energi makanan. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.